Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah, atas taufik dan hidayah-Nya lah, atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan hari ini. Pada pagi hari ini kita mampu melihat dunia, kita mampu menghirup udara yang segar, kita mampu menggerakkan kaki dan tangan kita, adalah nikmat karunia Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan takwa, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya, yang senantiasa mengikuti milah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menegakkan dan memperjuangkan tegaknya ad-dinul Islam di muka bumi ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di agenda Ngabalis, ngaji bareng Al-Qais, yang setiap pagi kita hadir menemani para pemirsa untuk memberikan kajian-kajian, hadis-hadis dan makalah-makalah para ulama sebagai nasihat untuk diri kita, nasihat untuk hati kita, agar kita senantiasa terikat dengan Allah, agar hati kita senantiasa dekat dengan Allah, agar iman kita semakin kuat, ketaatan kita semakin memuncak, dan ketakwaan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji nanti, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini senantiasa menjadikan ladang pahala, senantiasa menjadi keberkahan, menambahkan kebaikan kita, menambahkan pahala kita, menambahkan iman kita, menambahkan ilmu kita, hingga kita akhirnya ditetapkan Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa berjuang di jalan Allah untuk tegaknya peradaban yang mulia, yaitu peradaban Islam, peradaban yang sangat luar biasa yang akan menyelamatkan manusia selamat di dunia dan juga selamat di akhirat kelak, bertemu dengan Allah di surganya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa qila auhallahu taala ila Uzair nabi, bahwa Allah taala berfirman atau telah mewahyukan kepada Nabi Uzair. Faqala, maka Allah berfirman kepada Nabi Uzair, ya Uzairu idza adnabta dzanban saghiran fala tanzur ila sigharihi wanzur ila man adnabta lahu. Wahai Uzair, apabila engkau melakukan dosa kecil, jangan engkau pandang kecilnya dosa tersebut, tetapi lihatlah zat yang telah engkau berbuat dosa kepadanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika melakukan dosa kecil, janganlah hanya melihat bahwa itu hanya dosa kecil saja. Janganlah dilihat dosanya itu atau kerja dosa yang sangat kecil, tetapi lihatlah keagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah kita durhakai.
yang telah kita melanggar perintahnya. Artinya dosa kecil tetap harus membuat kita takut dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya bukan dosa kecil itu, tetapi karena Allah telah kita durhakai. Bukan berarti semua dosa kecil otomatis menjadi dosa besar, tetapi meremehkan dosa kecil adalah sikap yang berbahaya, yaitu meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah sampaikan dalam firman-Nya kepada Nabi Uzair, wa idza asabaka khairu yasirun fala tanzur ila sigharihi wanzur ila man razaqaka. Dan apabila engkau memperoleh kebaikan yang sedikit, maka jangan engkau lihat kecilnya kebaikan tersebut, tetapi lihatlah zat yang telah memberikan rizki kepadamu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksudnya janganlah meremehkan kebaikan yang sedikit. Karena sebaliknya ketika kita mendapat kesempatan melakukan kebaikan, janganlah kemudian kita berkata hanya sekian dan sekian. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi jangan meremehkan amal yang sedikit. Kemudian Allah juga menyampaikan dalam firman-Nya kepada Nabi Uzair, wa idza asabaka baliyatun fala taskuni ila khalqi kama la askuka ila malaikati idza su'idat ilayya masyawika. Dan apabila musibah menimpahmu, jangan engkau ceritakan kejelekanku kepada makhlukku, sebagaimana aku tidak menceritakan kejelekanmu kepada malaikat-malaikatku ketika catatan kejelekanmu dilaporkan kepadaku. Ketika kita kemudian mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan suatu halangan, janganlah suka mengumbar keburukan kita, keburukan Allah kepada makhluknya, menceritakan kejelekan-kejelekan itu kepada makhluk Allah, mengumbar keburukan-keburukan itu kepada makhluk Allah, manusia yang lain, orang lain. Bagian terakhir adalah pesan yang sangat indah. Ketika kita mendapat musibah, kemudian menceritakan semua keburukan dan kesulitan kita kepada setiap orang, seolah-olah kita tidak pernah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan menjaga kehormatan diri dan tidak membiasakan diri mengeluh kepada manusia. Namun ini bukan berarti seorang tidak boleh bercerita sama sekali. Jika sedang mengalami masalah dan membutuhkan bantuan, nasihat dan pertolongan atau solusi, tentu boleh menceritakan kepada orang yang lain. Karena menceritakan, mengeluh kepada orang lain sama dengan mengeluh takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa jangan sampai yang pertama kita melihat ketika kita melakukan dosa kecil, jangan melihat dosanya, tetapi lihatlah yang kita durhakai adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika memperoleh kebaikan yang sedikit, maka jangan lihat kebaikannya, tapi sebenarnya kita telah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita kena musibah, maka janganlah ceritakan musibah-musibah, kejelekan-kejelekan itu kepada orang lain, sehingga kita seperti menceritakan dan tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teguhkan iman kita untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.